Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal ini selalu ditonjolkan dalam bentuk pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yaitu tujuan utamanya, kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Jika dirinci, berikut adalah tujuan kebijakan fiskal. Pertama, meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penarikan pajak. Contohnya saja, pada kasus orang kaya yang diberikan pajak yang lebih tinggi, hasil penarikan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa memicu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh. Ketiga, meningkatkan distribusi pendapatan. Menentukan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dengan kondisi ekonomi di daerahnya. Keempat, meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah, yaitu pajak dan bea cukai. Adapun jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal yang paling sering dibahas adalah kebijakan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah mendapatkan uang tentunya paling banyak dari pajak dan bea cukai, walaupun ada juga pendapatan dari hibah. Nah, dari pendapatan dan pengeluaran tersebut dibentuk neraca pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal untuk mengontrol neraca tersebut. Berikut adalah jenis-jenis kebijakan fiskal yang biasa digunakan. Kebijakan pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini berupa penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan ini adalah menghasilkan dari nol dari perbedaan pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan kebijakan ini adalah tidak diperlukannya pinjaman dari luar negeri untuk membayar pengeluaran yang lebih. Tapi kelebihan yang harus diterima adalah keterbatasan pengeluaran. Jika pengeluaran harus selalu sama dengan pendapatan, pemerintah akan siap menghadapi pengeluaran mendadak seperti bencana besar ataupun bencana alam besar. 2. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus jarang sekali dilakukan. Hal ini karena dinilai tidak efektif dalam mendorong ekonomi. Kebijakan ini pendapatan pemerintah harus lebih tinggi daripada pengeluarannya. Walaupun tidak efektif, kebijakan ini baik jika terjadi krisis akibat inflasi yang terlalu tinggi, peningkatan pajak yang menyerap peredaran uang, dan akhirnya menghindari inflasi yang terlalu tinggi. 3. Kebijakan fiskal defisit adalah yang paling banyak digunakan. Kebijakan ini haruslah jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan. Untuk menyeimbangkan hal neraca, pemerintah biasanya mengambil utang luar negeri untuk hal ini.
Bahaya penggunaan kebijakan ini adalah pembekakan nilai hutang. Pemerintah harus menjaga nilai hutang agar tidak berlebih dan masih memungkinkan untuk dibayar. 4. Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini adalah yang paling fleksibel saat normal. Bentuknya mirip seperti fiskal seimbang. Seiring perubahan waktu, pemerintah dapat mengubah ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentu terlihat baik, tetapi kekurangannya dari kebijakan ini adalah proses birokrasinya. Perubahan tingkat pengeluaran pemerintah dan aturan penarikan pajak harus seimbang, diubah jika menggunakan kebijakan ini. Mudah-mudahan penjelasan di artikel ini dapat membantu Anda memahami kebijakan moneter dan fiskal. Pembahasan yang kedua adalah pengertian kebijakan moneter. Secara sederhana, kebijakan moneter adalah peraturan atau keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor-faktor moneter yang dipengaruhi di sini adalah jumlah uang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang. Secara bahasa, kebijakan moneter terdiri dari kata kebijakan dan moneter. Kebijakan di sini bisa memiliki sebuah arti pemikiran, keahlian, kepandaian yang dirangkai untuk membuat rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kata moneter sendiri juga biasa diartikan uang atau hal yang berkaitan dengan uang. Nah, jika disatukan, kebijakan moneter berarti sesuatu yang didesain dengan pemikiran untuk mengatur masalah uang. Dalam penggunaan kebijakan ini, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kelancaran perdagangan internasional. Nah, keputusan penggunaan kebijakan moneter berbeda tergantung negaranya. Di Indonesia, kebijakan moneter ada di tangan Bank Indonesia. Pemerintah hanya perlu menyetujui atau menolak ajuan kebijakan dari BI. Adapun tujuan kebijakan moneter, yaitu dalam penggunaan kebijakan moneter, hal ini tidak berupa aturan statis. Kebijakan ini selalu diambil sesuai dengan perubahan ekonomi yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia. Secara umum, pengambilan kebijakan ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu perubahan ekonomi, pengaturan nilai suku bunga dalam kebijakan moneter dapat memacu persaingan dan aktivitas ekonomi suatu negara. Kebijakan suatu bunga biasa membuat nilai mata uang menguat dan meningkatkan posisi mata uang tersebut saat digunakan dalam perdagangan internasional. Kedua, membuka lapangan kerja baru. Seperti yang disinggung tadi, peningkatan ekonomi berarti kebutuhan tenaga kerja pun akan naik. Kenaikan ini tentunya membuat banyak lapangan kerja menjadi tersedia. Contoh saja, melalui kebijakan moneter yang baik, para investor asing banyak yang datang dan membuka perusahaannya di sini. Jika sudah begitu, masyarakat makin mudah mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan kestabilan harga. Harga barang tertentu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jumlah uang beredar ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Selama banyak uang beredar banyak, maka nilai inflasi akan tinggi. Nilai inflasi ini yang menimbulkan peningkatan harga. Jika tidak hati-hati dalam mengontrol hal ini, inflasi dapat menyebabkan krisis seperti pada tahun 1998 dan 2008 yang lalu. Keempat, menjaga keseimbangan neraca, pembayaran, dan perdagangan. Nilai mata uang pasti berbeda tiap negara dan hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan neraca dan perdagangannya.
Keseimbangan ini akan mempengaruhi seberapa besar cadangan devisa, banyak impor dan ekspor yang dilakukan, serta seberapa menariknya negara tersebut sebagai tempat investasi. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter. Sebetulnya, ada dua jenis kebijakan yang digunakan dalam moneter. Hal ini berbeda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah dua kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uang. Semakin banyak orang membeli barang, perusahaan pun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjaannya. Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini dapat meningkatkan lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja, artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan. Kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk menggeram perkembangan moneter ekspansif di atas. Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik. Masyarakat yang membelanja uang tertentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan tinggi, harga barang pun akan tinggi. Jika dikontrol, hal ini bisa membuat krisis. Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Jika orang-orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang beredar. Setelah jelas tentang moneter, mari melihat apa itu kebijakan fiskal. Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah, sebelumnya, kalian mungkin pernah dengar kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tentunya memiliki perbedaan. Berikut akan dibahas perbedaan antara keduanya. Jika kebijakan moneter berlaku dengan mengawasi jumlah uang yang beredar, maka kebijakan fiskal merupakan implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Kebijakan ini lebih menekankan pada pengalokasian dan penerimaan keuangan negara, khususnya pada hal pajak. Contohnya adalah tinggi dan rendahnya pajak dan pembebasan pajak. Hal ini ditujukan untuk kepentingan nasional. Kasus moneter, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan di pasar spot kembali melemah. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup pada level 14.283 per dolar Amerika Serikat atau melemahkan 18 poin sebesar 0,13% dibandingkan penutupan Senin sebesar 14.265 per dolar Amerika Serikat. Kebijakan fiskal yang pernah dilaksanakan adalah dengan cara melakukan penghematan yang diaplikasikan pada pengurangan subsidi. 2. Peningkatan penerimaan negara lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Fungsi pajak dalam perekonomian adalah salah satu pemasukan negara. Intensifikasi dalam bidang pajak memiliki arti bahwa adanya kegiatan optimalisasi penggalian permintaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam Administrasi Direktur Jenderal Pajak atau JJP. Intensifikasi pajak adalah
hasil dari adanya ekstensifikasi pajak. Sedangkan ekstensifikasi dalam bidang pajak memiliki arti bahwa adanya upaya yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak atau WP terdapat dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktur Jenderal Pajak atau DJP.